harus ya dibanding kita harus sebenarnya orang coba ya. Tapi anggaplah kita spesifikkan kasus kita dulu supaya pemahamannya tidak dulu. Jadi kita punya pasien ya, tadi kita bilang bahwa itu kan ada dua tuh, ada primer dan ada sekunder ya. Oke. Nah sekarang yang kita pengen praktekkan yang mana dulu nih? Primer atau sekunder dulu? Primernya. Yang primer berarti dia kebanyakan diderita oleh usia 54 ke atas ya, 54, 65 seperti itu ya. Jadi kalau dia primer itu tadi kita jelaskan bahwa itu disebabkan oleh degeneratif. Nah ciri khasnya atau manifestasi kliniknya yang paling sering kalau di OA, kalau dia primer ya, dia biasanya nyerinya ya antara patella, sisi patella, bagian medial maupun bagian lateral. Ini kenapa ya? Ini kenapa bisa terjadi? Nah, faktor utamanya atau risk factor yang paling utama itu disebabkan oleh osteofit. Sehingga ya sehingga pada saat kita tekan seperti ini dia akan sakit. Dan yang kedua ada namanya jaringan koeksis. Jaringan koeksis itu ada jaringan jaringan koeksis adalah jaringan lunak yang ada di sekitar sendi seperti tulang otot, tendon ya, seperti itu. Berusaha caranya dengan cara mendamping ya. Cara mendampingnya seperti apa? Ya kita biasa gunakan dengan manual terapi ya. Manual terapi biasa dengan friction ya. Friction ya, transfer friction. Ini diberikan ya khusus pada area-area yang mengalami nyeri dan di sepanjang area segmen yang merasakan nyeri itu. Oke. Setelah itu ya biasanya pada OA primer itu mobilitas dari patella itu menjadi terganggu atau terbatas ya. Kadang kita menggerakkan ke arah medial dia sakit dan pergerakan dari patellanya juga tidak lebih mobile ya. Nah, kalau dia OA-nya unilateral atau satu saja itu lebih enak kita membandingkan atau menggerakkan. Jadi kita tinggal bandingkan dengan yang sehat dengan yang sakit. Tetapi kalau pada primer biasanya ya kadang keduanya atau bilateral OA itu sangat sering terjadi. Ya, sangat sering terjadi. Sehingga kita agak sulit ya untuk membedakan antara kiri dengan kanan ya. Tadi kembali saya ulangi, kalau dia unilateral hanya satu saja gampang ya kita mentesnya. Jadi kita tinggal menggerakkan patella seperti ini ya, mobilisasi patella namanya. Kalau dia hipomobile ya berarti kemungkinan besar dia mengidap OA ya. Terus kita bandingkan dengan yang sehat. Nah, kalau ini mobile sekali, ini berarti aman ya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui seperti itu, maka tes yang selanjutnya atau screening cepatnya adalah kita menggerakkan ke arah fleksi. Ya, fleksi seperti ini. Ya. Kenapa gerakan fleksi? Ya, fleksi seperti ini. Karena kita ketahui bahwa pada OA ya, karena ruas ruas sendinya menyempit ya, maka untuk gerakan fleksi dan mobilitas dari patella itu menjadi terganggu. Sehingga ciri khasnya utamanya adalah pada saat gerakan fleksi seperti ini maka tidak bisa full ROM seperti itu. Kita bilang tadi ya bahwa full untuk VLRM untuk knee joint itu hanya sekitar 135. Rata-rata seperti itu ya. Tapi kalau pada OA khususnya primer dia tidak bisa mencapai itu. Ya. Itu screening awalnya. Yang kedua, kita screening dengan cara fungsional. Fungsional itu apa? Kita tanyakan ke pasiennya, Pak misalnya atau Pak pada saat berjalan misalnya nyerinya bertambah atau berkurang ya. Tapi kalau dia merasakan berkurang atau mohon maaf bertambah, oke, mungkin kita bisa curiga di situ. Dan yang kedua, kita bisa lakukan namanya quick test juga. Jadi dia disuruh dari duduk seperti ini, mohon maaf. Jadi chair dari standing seperti ini, dari duduk ke berdiri ya. Pada saat dia berdiri, umumnya kalau dia primer itu akan merasakan sakit ya, terutama bagian dari medial.
Nah, kenapa seperti itu ya? Kenapa bagian medial? Karena kita ketahui bahwa area komponen dari meniskus ya itu lebih besar medial dibanding lateral, sehingga pembebanan berat badan itu lebih banyak menekan ke bagian dalam ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terus apa tadi? Fungsional ya, fungsional. Kalau dia Muslim, kita tanyakan dia dia bisa sholat duduk apa enggak ya, dia bisa sholat duduk apa enggak. Nah, biasanya kalau orang Muslim ya, dia tidak bisa duduk ya, dia tidak bisa duduk baik itu di antara dua sujud maupun tahiyat akhir. Nah, contoh karena kenapa? Karena terbatas dia punya range dari sendinya. Nah, cara mentesnya tengkurap. Ini cara tes cepatnya. Dari kalau dia pure OA, kita bisa lihat seperti ini ya. Dari tidur tengkurap pada saat ya, kalau normal dia seperti ini ya. Dia bisa nyentuh ini, dia menyentuh pantatnya. Terus kita gerakan seperti ini. Nah, ini dia juga bisa nyentuh ya. Kalau dia posisinya seperti ini, maka untuk duduk di antara dua sujud ya, ataupun tahiyat akhir itu lebih aman atau comfort, pasti enak. Nah, tapi kalau pada OA, orang-orang degeneratif nggak bisa, dia hanya sekitar seperti ini ya, paling maksimal sampai ini sudah merasakan sakit ya. Kembali lagi kalau untuk tesnya dia secara, kalau dia unilateral hanya satu enak. Jadi kalau misalnya dia hanya anggaplah yang sakit yang kiri seperti ini, maka yang kanan pasti akan full seperti ini. Oke, normalnya harus dites seperti ini. Jadi tolak ukur kita pada saat ROM khusus kasus ini tidak sampai seperti ini, tidak sampai seperti ini, tidak sampai dibawa seperti ini. Kalau dia hanya dibawa sampai seperti ini, maka otomatis dia tidak bisa untuk duduk bersila ataupun duduk tahiyat akhir ya, pasti dia akan sakit. Karena kenapa? Yang paling sakit itu adalah pada saat posisi seperti ini. Karena kenapa? Karena outcome-nya kita adalah pengen menambah ROM ya di bagian medial. Karena untuk seperti ini dia harus lebih banyak ke medial ya. Tapi kalau kita full seperti ini, yakin dan percaya dia pasti akan terbatas. Nah, makanya untuk nanti screening ini digunakan screening juga dari untuk outcome measurement juga. Artinya report akhirnya kita atau untuk bahan evaluasinya kita seperti itu. Ya, kalau dia unilateral ya gampang, tinggal kita tes ini yang sakit seperti ini. Nah, berarti kalau yang sehatnya pasti bisa seperti ini. Nah, begitu. Ya. Ini pola jalan juga. Ya, tapi kalau orang non muslim kita cukup sampai untuk tesnya seperti ini, biasanya itu sudah oke jalannya, tidak ada masalah. Ya. Tetapi, kalau muslim dia harus seperti ini, harus nggak bisa tidak. Karena untuk duduk tahiyat akhir harus bisa dia sampai sini, nggak bisa sampai ya seperti itu. Itu screening cepatnya. Ya. Nah, kita langsung ke treatment ya. Treatment tengkurap. Tadi saya bilang bahwa coba terentang ya. Maka kita kalau primer yang pasti terjadi itu adalah penurunan otot ya, kekuatan otot dari quadriceps muscle atau quadriceps group ya. Nah, caranya adalah yang wajib. Oke, bisa dengan seperti kalau kita mau manual bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini, tekan ke bawah, diangkat seperti ini. Oke, kenapa mesti diangkat? Supaya terjadi kontraksi maksimal. Kita ketahui bahwa otot itu memiliki 3 sistem kerja. Namanya kerja inner ring, outer ring, sama middle ring. Oke, ditekan seperti ini. Oke, kita berikan tekanan seperti ini. Nah, kalau saya biasanya menggunakan ini supaya apa? General leg-nya atau grup muscle dari ototnya dari ini itu bisa satu kali latihan bisa teraktivasi semua. Tekan ke bawah, ya. Bagian seperti ini, tekan ke bawah. Oke. Terus disuruh pasiennya menggerakkan ke dalam, tekan ini, gerakkan ke dalam, tetapi kita tahan. Gerakkan ke dalam. Oke. Ini untuk apa? Penguatan grup aduktornya. Kalau abduktornya kita bisa suruh tekan ke dalam, gerakan keluar. Oke, seperti itu. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, ini ditekan, ditekuk. Oke, ditekuk. Ya. Sangat simpel, tekuk.
Habis itu disuruh pasiennya angkat gerakan ke atas, gerakan ke atas. Oke. Kalau sudah full seperti ini, ya kita suruh tahan dia, kita berikan tekanan. Jadi pada saat kita memberikan tekanan, kita harus mengukur kira-kira berapa ini kekuatan ototnya, ya. Jadi tekan ke bawah, tekan ini, tahan. Nah, oke. Jangan kita juga memberikan pembebanan yang berlebihan, misalnya ya. Terus kita perhatikan juga usianya. Jadi kalau dia usia di atas 65 tahun, ya hati-hati kita memberikan resistance. Karena kenapa? Karena kekuatan dari tulangnya itu bisa sudah menurun ya. Matriks tulang sudah berkurang di situ. Sehingga pada saat kita memberikan effort yang berlebih, takutnya ototnya kuat tetapi tulangnya tidak mampu menahan ya kekuatan dari ototnya. Terus angkat ke atas. Kayak seperti ini. Angkat tahan. Oke. Kenapa mesti full dulu, tidak dari bawah seperti ini? Ya, karena kita ketahui ini otot quadriceps dia punya 3 sistem kerja. Kerja inner ring, outer ring, middle ring sama inner ring. Jadi ada tengah, ujung, tengah sama pangkal. Nah, kalau dia dari bawah seperti ini, maka pangkal bawahnya ini, maka ini yang akan lemah. Ya, akibatnya apa? Pasiennya cenderung pernah lihat pasien seperti ini jalannya, jadi pasiennya begitu. Nah, itu bukan dari selain dari tibia ya, selain dari tibia. Kita nggak ngomongin tibia, tapi biasanya maksudnya tibialis anterior yang dimaksudkan. Tapi pada saat dia seperti ini, pada jalan seperti ini, ciri khasnya dia tekan seperti baru belakang begini. Nah, jadi pasien turun seperti ini, landing begini, dia begini, langsung kayak belakang gitu. Karena kenapa? Otot bagian tengah ke atas yang kuat, malah di bawahnya seperti ini yang lemah. Normalnya kan seperti ini, ya. Normalnya seperti ini. Tapi kalau orang seperti ini mengalami kelemahan pada quadriceps khususnya ini, tekan dia. Nah, jadi ini ke, ya. Makanya harus dari bawah. Nah, pertanyaannya, kenapa misalnya kalau pasiennya misalnya hanya cukup sampai sini? Ya, hanya cukup sampai sini. Ya, nggak apa-apa, sampai sini aja. Angkat dulu. Oke. Berarti ini ada 2 kemungkinan yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita tingkatkan dulu errornya, ya. Baru kita bisa menambah kekuatan ototnya. Terus yang selanjutnya nambah kekuatan ototnya bisa seperti ini. Setelah kita memberikan strengthening, ya, kita beri force seperti ini. Dari tangan kita itu bisa diletakkan seperti ini, ya. Oke. Ini paling gerakannya soft aja. Oke, baru di force. Sudah. Ini naikkan. Kira-kira berapa kali? Hanya kan? Oh, untuk gerakan ini. Ya, kalau gerakan ini referensinya itu 5 kali dianjurkan, jadi 5 kali repetisi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Pak. Udah? 5 kali repetisi itu kita bisa lakukan berapa set gitu. Ya. Tergantung dari kebutuhan, ya. Jadi kalau kita bisa 5 set sampai 10 set silakan. Ya. Yang masukkan sampai 8 set ya. Oke, bisa dilakukan. Tetapi sebelum melakukan ini kita harus memberikan strengthening dulu, ya, karena tujuannya untuk mengajarkan otot itu untuk merasakan respon gitu. Yang kedua, setelah ini penguatan juga ini banyak sekali variasinya, tidak mungkin saya uraikan di sini, ya, hanya beberapa core intinya saja. Terus ada juga posisi tengkurap boleh juga diberikan, ya. Traksi yang biasa teman-teman juga berlatihan seperti ini bisa juga, silakan, nggak ada masalah. Yang paling penting itu adalah latihan fungsional. Latihan fungsional itu seperti apa? Kalau dia tidak bisa sholat misalnya, nah maka kita mengajarkan dia sholat, gerakan sholat. Dengan cara apa? Nanti di rumah misalnya, ya. Kadang-kadang kan pasien kalau kondisi seperti ini, dia akan sholat di kursi. Ya, saya punya pasien seperti ini, dia padahal sebenarnya fungsional aman, ya. Tapi karena saya bilang tadi, dia tidak bisa menekuk untuk duduk di antara 2 sudut maupun tahiyat akhir, maka dia sholatnya di kursi. Ya, dia di kursi. Nah,
hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari ya. Selama dia bisa berdiri, anggap begini, selama dia bisa berdiri jangan disuruh duduk. Contoh seperti apa? Kalau modelnya begitu, maka kita suruh untuk sholat berdiri aja dulu. Nah, bagaimana masalahnya nanti kalau dia duduk? Ya silakan, terserah dia bagaimana duduknya. Yang penting mau terlentang di depan kayak is okay, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa aktivitas dulu. Supaya apa? Ada dua yang kita pengen tonjolkan di situ. Yang pertama kita bilang tadi health belief. Health belief itu adalah rasa kepercayaan diri dia. Yang kedua terkait dengan kepercayaan dia terhadap penyakitnya. Yang kedua ada optimismenya, sehingga dia punya hope untuk bisa sembuh seperti itu. Tetapi sebelum itu kita harus edukasi dulu pasiennya gitu, bahwa ini penanganan yang tidak bisa hanya 1 kali 2 kali saja datang ya. Artinya untuk manajemen ya. Jadi kan tadi saya bilang bahwa ini adalah no cure for OA. No cure artinya tidak ada kesembuhan untuk OA. Artinya untuk sendinya yang kita maksud ya. Tetapi kita kan bagiannya adalah fungsional. Jadi untuk memperbaiki fungsional dari knee joint itu bisa kita lakukan. Tetapi itu tidak hanya artinya sudah anggaplah 8 kali treatment sudah selesai dia nggak datang lagi. Enggak. Jadi di sini kita harus setting dia, ibarat kalau dokter bisa check up lagi seperti itu, kontrol lagi. Nah, sehingga pasien itu merasa pasien itu bisa melakukan fungsinya dengan baik. Ya, kesalahan kita biasanya bahwa setelah pasien oke, jalan selesai, nggak suruh datang lagi, enggak seperti itu. Jadi karena memang treatment OA ini adalah treatment penyakit yang paling lama. Karena kenapa? Keras, ya degeneratif. Ya, namanya degeneratif ya pasti akan lambat laun penurunan itu akan terjadi. Ya, yang perlu kita ingat bahwa penurunan yang terjadi itu kita bisa hambat supaya tidak secara progresif. Ya. Terus apa lagi? Kembali lagi pasien saya itu, jadi dia tidak bisa sholat duduk. Ya, mohon maaf. Ya duduk ya, duduk. Kita anjurkan untuk berdiri dulu. Habis itu kita suruh ruku lama-lama. Ya. Suruh tekan dia punya lutut ya, suruh tekan ke belakang. Jadi menganjurkan untuk supaya otot-otot bagian belakang hamstring, gastro itu terstretch dengan baik. Karena kenapa? Karena pada kondisi OA ya mayoritas ya pasti akan mengalami pemendekan pada hamstring seperti itu. Makanya biasa ada beberapa pasien kita melakukan stretching itu bahwa dari tidur tengkurap, terus kakinya di pinggir bed, terus diberikan stretch pada ankle-nya, sehingga bagian-bagian belakang ini ya itu bisa terstretch dengan bagus, dengan maksimal. Bagus juga, oke, nggak ada masalah untuk dilakukan hal itu. Ya, sambil kita mengajarkan fungsional tadi. Latihan-latihan fungsional itu sangat banyak ya. Tentu tidak bisa ada pattern yang pas ya untuk diterapkan. Kembali kita harus lihat pasiennya seperti apa dulu. Makanya saya bilang kalau misalnya ada pasiennya itu lebih enak, lebih real kita mengedukasi pasiennya. Oh, latihannya gini. Tetapi yang kita pengen share hari ini adalah konsepnya dulu ya. Konsepnya namanya konsep, implementasinya itu bisa setiap pasien pasti berbeda-beda. Yang penting konsepnya dulu. Nah, ketika kita belajar kan yang penting kan konsepnya dulu. Ya. Oke, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Prakteknya sangat simpel sebenarnya. Ada yang ingin bertanya terkait dengan kasus ini? Mari bertanya. Ada yang bertanya, Pak Sawal. Pak siapa? Pak Sawal. Pak Sawal. Why do we choose cardiovascular exercise to increase OA patient? Oke, Pak Sawali dari Bontang ya, berarti ya. Oke. Mungkin baru Mengapa cardiovascular exercise dapat meningkatkan pasien OA? Apanya yang meningkatkan? cardiovascular exercises. Kan di situ saya exercise-nya salah satunya itu. Oke. Kita ketahui Pak tadi ya kita sebutkan bahwa kardiovaskular di sini adalah kita bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
kardiovaskularnya. Karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa kondisi ini adalah kondisi degeneratif. Dimana kalau kondisi degeneratif ya penurunan secara fungsional ekstremitas maupun secara organ ya itu akan menurun secara progresif. Nah, tetapi tujuan fisioterapis kenapa itu diberikan ya supaya untuk menghambat penurunan yang secara progresif itu. Nah, terus tadi sudah ditanyakan juga oleh Bu Titin di Balikpapan. Terus bagaimana implementasinya? Ya, implementasinya saya bilang tadi bahwa kita harus lihat kondisi paparan patofisiologinya pasien ini dulu. Ya, kalau misalnya ada swelling, terus misalnya nyerinya juga masih hebat, itu otomatis kita tidak bisa implementasikan di waktu itu. Ya, tetapi kapan? Misalnya, ya, udahnya tidak ada, hilangnya nyerinya juga sudah minimal. Terus latihan yang diberikan, misalnya latihan dengan menggunakan static bicycle misalnya. Nah, itu static bicycle itu bisa dilakukan atau bisa di-advise ke pasiennya dengan syarat ROM-nya itu harus 90 derajat. Sehingga apa? Tujuannya itu di situ ada dua. Selain kardiovaskulernya bisa ditingkatkan atau bisa ditahan, ya. Yang kedua untuk merangsang lumbrical fluid yang ada di knee joint, sehingga itu bisa berkesinambungan. Yang ketiga adalah untuk melatih otot-otot dari tungkai seperti itu. Jadi ini butuh pengkajian yang kompleks ya, sehingga kita bisa memberikan latihan-latihan yang tepat, itu maksudnya. Jadi sehingga satu latihan ya kita bisa tujuannya ada 2 atau 3. Ya tadi kita bilang berarti kardiovaskular, kekuatan otot, sama lumbrical fluid. Kurang lebih begitu Pak ya. Ada lagi? Ada lagi, home program atau home education terapi untuk pasien OA untuk meningkatkan ROM dan kekuatan ototnya apa saja? Terima kasih sebelumnya. Oke, pertanyaan dari siapa? Bu Titin Kartini. Oke, home program untuk meningkatkan ROM dan kekuatan otot. Oke. Di laptop sebenarnya saya sudah ada di situ ada 10 the best exercises yang kita bisa lakukan oleh pasiennya sendiri ya. Jadi kita hanya sebagai programnya ya. Salah satunya adalah yang paling masyhur ya di kalangan fisioterapi, ganjal bantal ya, baik di bawah fossa popltea maupun di bawah di atasnya sendi engkel sedikit. Contohnya seperti ini, tekan ke bawah, atau contoh anggap ini foam ya, kita bisa berikan di sini untuk ini, atau mau sekalian kalau nggak mau di sini ya di sini ya. Tetapi kalau kita berikan di sini terus ini masih terbatas, pasti pasiennya akan merasakan nyeri di sini. Makanya bertahapnya adalah kita berikan dulu di sini ya, tekan. Nah, tadi kita sudah seperti ini, tekan, tahan ya. Kalau dia ada keluarga bisa tahan seperti ini lebih enak, kalau enggak ya seperti itu aja. Yang kedua gerakan pumping ya, untuk mencegah mobilitas dari otot-ototnya. Habis itu gerakan yang lain adalah kalau dia punya knee band atau elastis, kalau kita bilang TheraBand itu yang biasa digunakan Kepler itu. Oke, contoh seperti ini bisa diberikan ya, dengan cara seperti ini ya. Ini pendek tapi ada yang panjang, itu kita punya yang lebih panjang, itu pasiennya bisa gunakan dengan cara pasiennya dorong ke bawah ya, seperti itu. Boleh seperti itu. Variasi sangat banyak di YouTube, ada banyak variasi. Ini bisa satu. Oke. Yang kedua kalau untuk ini bisa ditukuk sebisanya dia, habis itu digerakkan seperti ini. Mohon maaf. Oke, diberikan seperti ini. Kecil ya, ini kekecilan. Jadi ada yang kita punya lebih besar, sebenarnya disuruh pegang pasiennya. Oke, disuruh didorong ke atas, dorong ke bawah seperti itu. Mohon maaf, didorong ke bawah, dia tarik ke atas. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak, banyak. Oke, silakan. Dari Pak Ashari, gimana latihan proprioceptik terhadap penderita OA khusus yang mengalami OA kronik? OA kronik, ya. Lihat dulu pasiennya umur berapa.
Makanya saya bilang kembali kita lihat kondisi paparan patofisiologinya dulu. Ya, latihan profisiotik adalah latihan fungsional yang bertujuan untuk memperbaiki fungsional. Ya, terus yang kedua kita lihat juga keterbatasan apa dia dulu. Ya, contoh kita tadi sudah jelaskan kalau dia mengalami gangguan sholat, ya salah satu tahap yang kita lakukan adalah misalnya pasiennya disuruh lama-lama untuk ruku dulu. Supaya apa? Supaya proprioseptif yang ada di sendi khusus sendi itu bisa teraktivasi dengan baik. Habis itu suruh berdiri, habis itu suruh suruh sujud, ya. Terus seperti itu. Kalau dia ada juga latihan yang lain, misalnya dari duduk ke berdiri, bisa dilakukan seperti itu. Ada lagi? Ada lagi Pak, pertanyaan dari Pak Aco. Oh, Pak Aco, silakan Pak. Pak, bagaimana penanganannya dengan kondisi patella baja dan patella alta? Terima kasih. Patella baja. Baha BAJA tulisannya. Yang Mungkin bisa diperjelas Pak pertanyaannya, saya kurang bisa memahami Oke. yang ditanyakan. Next pertanyaan Kakak. Next. Oh, Pak bisa ada? Ya, ada banyak. Oh iya, bagus. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Junika. Oh iya, Bu Junika. Manual terapi selain exercise pada latihan untuk meningkatkan ROM yang paling efektif apa ya Pak? Selain traksi, terima kasih. ROM yang selain. Latihan untuk meningkatkan ROM yang paling efektif selain traksi. Oh iya, yang tadi saya contohkan Bu. Saya contohkan seperti itu tadi. Ya, jadi ini diangkat dulu, angkat penguatan strengthening quadriceps dulu. Setelah ini 2-3 kali kita lakukan baru relax. Nah, baru kita tekan seperti ini. Ini paling efektif menurut saya. Oke. Ada lagi? Pertanyaan dari Ibu Dipin lagi. Ya. Pasien osteoartritis rata-rata obesitas dan geriatri. Bagaimana peran fisioterapi jika pasien tersebut tidak bisa menurunkan berat badan? Apakah exercise yang diberikan tersebut bisa efektif? Enggak bakalan efektif kalau seperti itu. Kita sudah jelaskan tadi ya. Kalau dia osteoartritis, osteoartritis terus overweight, mau tidak mau dia harus turunkan berat badannya. Kalau dia nggak mau turunkan berat badannya, ya sangat sulit untuk kita fisioterapi. Ya, kalau dia memang ngotot misalnya, oke, fisioterapinya kita harus menjelaskan bahwa fisioterapinya bakalan tidak maksimal seperti itu. Yang kita harus lakukan adalah suruh pasiennya untuk mengurangi berat badan. Kalau dia misalnya agak kesulitan, maka kita suruh pakai brace untuk minimal mengurangi beban pada sendi atau pada sendi ininya seperti itu. Kalau itu pun tidak membantu, malah tetap ada tetap memperparah keadaannya, mau tidak mau ya dia harus diganti dengan artroplastik. Kebanyakan pasien kita seperti itu ya. Kalau dia tidak bisa mengurangi berat badan dan nyerinya juga masih hebat, terus dipakaikan brace juga tidak mempan, ya mau tidak mau harus dioperasi dan ganti dengan tight. Karena kenapa? Karena faktor utamanya berat badan. Ya. Percuma kita kuatkan seperti ini, sedangkan berat badannya tidak berkurang. Seperti itu. Ada lagi? Masih ada? Sudah Pak. Oke. Gimana? Ya, sudah cukup. Karena hampir menjelang maghrib juga ya, jadi kita cukupkan dulu, sudah jam 6. Insya Allah nanti kita akan lanjut terus, dan kegiatan ini studi kelompok keilmuan akan tetap berlanjut. Terus ya silakan teman-teman ingin Ada pertanyaan Ada lagi, pertanyaan Mas? satu lagi. Oh ya, boleh, silakan. Pokoknya kita jawab sampai Anda puas. Ada pertanyaan dari Muhammad Taufik Yunus. Untuk Oke. pasien anak dengan juvenile Juvenile. arthritis. Ya, arthritis. Ya. Ya harus diperjelas dulu juvenile seperti apa. Kalau dia bentuknya O harus dioperasi. Kita sudah jelaskan tadi. Apakah bisa diberikan intervensi seperti pasien dengan osteoartritis? Enggak, kembali lagi. Juvenile osteoartritisnya dia kenapa? Ya. Kalau tapi rata-rata kalau pada kondisi anak yang saya pahami itu bentuknya kaki O dan itu masalah anatomikal. Ya, jadi anatomiknya yang bermasalah. Nah, kalau seperti itu ya agak sulit kita melakukan fisioterapi konvensional, maka harus dilakukan pembedahan dulu, baru kita treatment dengan metode yang yang seharusnya. Ya,
terakhir Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan kegiatan yang ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atas ilmu yang kami sampaikan, karena memang kita juga masih memiliki keterbatasan, tetapi kita berusaha untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan dengan ajang ini, dengan acara ini, kita bisa saling belajar dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua IFI Kalimantan Timur, ya, Ketua PD Kalimantan Timur, dan grup RNJ Group yang sudah mengundang kami untuk berbagi di sini. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kami itu bisa membawa efek dan kebaikan, ya, tentunya buat kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sebagai ajang kita belajar bersama, ya Pak. Bukan kami sharing karena kami expert, tidak, tapi kita belajar bersama, ya. Artinya ya kelompok studi kita sering belajar, ya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator mungkin atau Pak Ketua IFI. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sulpandi. Insyaallah materi beliau akan di share di grup masing-masing, ya. Ya, insyaallah. Karena sangat penting. Tadi sebenarnya harus pakai LCD, cuma kurang connect aja. Insyaallah nanti ke depannya kita akan sudah menggunakan itu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dadah. Ya, soalnya ini